Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Dalam video kali ini saya akan menerangkan tentang untung rugi dari pembelajaran jarak jauh. Sebagaimana yang kita rasakan pada saat ini, bahwasanya dampak dari pandemi COVID-19 tidak hanya melanda dalam satu segi kehidupan, akan tetapi seluruh sendi kehidupan tersentuh oleh COVID-19. Salah satunya adalah dunia pendidikan. Permasalahan yang mendasar dalam dunia pendidikan adalah siswa dan guru tidak bisa bertemu langsung atau bertatap muka. Akan tetapi, pembelajaran tidak boleh terhenti. Oleh karena itu, pemerintah menerapkan kebijakan adanya pembelajaran jarak jauh. Kita perlu tahu apa itu pembelajaran jarak jauh. Untuk itu, simak terus video ini sampai akhir. Baiklah, kita lanjutkan. Pertanyaan mendasar tentang PJJ atau pembelajaran jarak jauh adalah apa pengertian dari pembelajaran jarak jauh itu sendiri. Dalam Wikipedia diterangkan bahwasanya pembelajaran jarak jauh atau distance education adalah pendidikan formal. Dari pengertian tersebut dapat kita pahami apapun itu bentuk lembaganya, asalkan ada guru dan murid, namun tidak dilaksanakan adanya tatap muka dalam proses pembelajaran, maka itu disebut dengan pembelajaran jarak jauh. Sekarang permasalahannya adalah, termasuk apa saja metode pembelajaran jarak jauh itu? Apakah hanya daring atau online saja, atau adakah yang lainnya? Di sini terkadang masih bisa disalahpahami oleh masyarakat. Kadang masyarakat hanya menilai bahwasanya pembelajaran jarak jauh itu hanya mengandalkan daring atau online. Seorang guru yang memberikan tugas kepada muridnya untuk menonton TV, mendengarkan radio, membaca koran, majalah, buku, dan lain-lain, kemudian menyetorkan tugas dari guru tersebut ke sekolah, mungkin oleh walinya atau siswa sendiri yang datang ke sekolah, itu juga termasuk pembelajaran jarak jauh. Dalam arti luring, daring adalah dalam jaringan, luring adalah di luar jaringan. Jadi kedua metode ini merupakan metode pembelajaran jarak jauh. Dalam pembahasan yang singkat ini, saya akan merangkum dari segi keuntungan dan kerugiannya. Saya akan membahas dari segi kerugiannya terlebih dahulu. Artinya pahitnya dulu baru manisnya. Yang pertama adalah kendala sosial. Kurangnya interaksi antara guru dan murid itu menimbulkan penilaian guru terhadap siswa mengenai sikap tidak bisa dilakukan secara langsung. Yang kedua, penilaian sikap jadi kurang objektif, bahkan tidak relevan. Sementara sikap itu sendiri dinilai saat ini sebagai kurikulum K13. Kemudian yang ketiga adalah rasa simpati dan empati antara guru dan siswa itu juga otomatis berkurang. Yang tadinya timbul rasa kasih sayang antara guru dan murid atau saling mengenal yang bersifat empati berkurang. Kemudian dalam pembelajaran daring ada kendala ekonomi, dan ini yang sangat dikhawatirkan atau sangat meresahkan para wali. Banyak komentar-komentar atau bahkan keluhan-keluhan dari masyarakat bagaimana mereka itu kekurangan biaya atau bahkan ngutang kepada orang lain untuk membelikan paket kepada anaknya. Kendala ekonomi bagi siswa yang tidak mampu bisa dilihat diantaranya adalah tidak memiliki gawai seperti HP dan semacamnya untuk bisa mengikuti pembelajaran secara daring. Itu yang pertama dan sangat utama. Kemudian yang kedua adalah sekalipun punya HP, mereka itu terkadang tidak punya uang untuk membeli paket. Ketika sudah ada paket, kendala daring itu juga didapat ketika sinyal internet itu lemah. Nah, ini di pelosok-pelosok atau daerah-daerah yang sulit terjangkau oleh sinyal. Kendala yang ketiga adalah kurangnya kredibilitas siswa dalam menjawab soal-soal yang diberikan oleh guru. Terlebih, ini adalah siswa tingkat SD. Saya memperhatikan banyak anak-anak SD itu ketika belajar di rumah, dikasih tugas dari guru, mayoritas yang mengerjakan adalah orang tua. Oleh karena itu, sulit bagi guru untuk menentukan apakah yang pintar itu anaknya atau orang. Yang keempat adalah pembelajaran cenderung ke arah pelatihan, bukannya pendidikan. Sebagaimana kita ketahui, yang namanya mendidik itu adalah memberikan teladan yang utama. Kalau sudah guru dan murid tidak bertemu, otomatis guru tidak bisa mendidik secara langsung, memberikan teladan langsung, supaya siswa itu bisa meniru perilaku ataupun harapan-harapan yang disampaikan oleh guru. Kemudian kendala yang kelima adalah siswa yang lemah itu cenderung gagal, karena dengan lemahnya semangat itu mereka terkadang malah bosan dengan banyaknya tugas yang diberikan oleh guru. Bayangkan, seumpama mereka masuk seperti keadaan normal, guru jarang
memberikan soal-soal. Akan tetapi ketika daring atau PJJ malah guru secara keroyokan memberikan tugas selama 1 minggu. Kalau SMA bayangkan ada sekitar 22 lebih lah ya. Nah ini yang menjadi beban berat bagi siswa yang mohon maaf yang lemah semangatnya. Kendala yang keenam adalah kesulitan mendapatkan jawaban secara langsung, manakala siswa itu menemukan materi yang dirasa sangat sulit dan butuh bimbingan. Sehingga hal ini bisa menimbulkan mispersepsi materi yang diharapkan guru A, tetapi murid menangkap B. Itulah 6 hal dalam kendala PJJ, bisa dikali lagi permasalahan pembelajaran jarak jauh. Selanjutnya adalah saya akan menerangkan tentang keuntungan PJJ. Di balik adanya kerugian-kerugian PJJ juga ada beberapa manfaat kalau kita bisa melihat dari segi positifnya. Yang pertama adalah tersedianya fasilitas e-moderating seperti misalkan aplikasi Zoom, Google Meet, bahkan Facebook itu bisa digunakan untuk pembelajaran daring. Ada juga seperti WhatsApp dan lain sebagainya. Yang kedua adalah PJJ tidak terbatas waktu, tempat dan materi bisa disesuaikan. Jadi dimanapun siswa itu berada, guru berada itu bisa saling bertatap muka secara online. Tidak butuh satu ruang, satu tempat. Ya. Waktu bisa misalkan pagi, siang, sore, malam itu bisa ditentukan berdasarkan kesepakatan. Kemudian yang keempat adalah diskusi bisa dilakukan secara mudah melalui daring. Kelima adalah perubahan metode belajar dari pasif ke aktif dan mandiri oleh peserta didik. Dalam arti ketika bertatap muka itu terkadang siswa itu tidak mau mendengarkan penjelasan guru. Bahkan terkadang sering kita lihat kan banyak anak-anak yang tertidur ketika gurunya sedang menerangkan, banyak yang ribut dan lain sebagainya. Akan tetapi dengan mereka diberikan tugas dari guru di rumah untuk mengerjakan ya. Nah ini diharapkan sebagai sumber motivasi mereka untuk mencari jawaban secara mandiri dan aktif mereka. Kemudian yang keenam adalah dari segi ekonomi, ini kaitannya dengan segi kekurangan tadi. Bahwasanya banyak keluhan dari orang tua. Bagaimana mereka itu harus beli paket yang sangat mahal. Kalau kita bisa melihat dari segi positifnya, iuran internet itu atau biaya internet itu bisa diambil atau sama sebenarnya dengan uang jajan anak-anak dan biaya transportasi. Coba kita hitung misalkan kalau SD itu 2.000, SMP, SMA mungkin 5.000. Itu satu hari. Untuk transportasinya tidak kurang dari 5.000. Berarti satu hari itu bisa mencapai 10.000. Dalam satu bulan itu bisa 24 hari efektif belajar. Berarti ada sekitar 240.000. Itu mengapa orang tua merasa keberatan untuk membeli pulsa data internet 100.000? Karena itu dilakukan secara langsung. Tapi kalau hari biasa itu dilakukan secara nyicil. Sebenarnya ada keringanan kalau kita bisa melihat dari segi positifnya. Yang ketujuh adalah guru dan siswa bisa mendalam dunia teknologi informasi yang memang sangat dibutuhkan pada era industri. Nah, jadi dengan maraknya pembelajaran daring itu menimbulkan gairah atau motivasi bagi guru untuk atau membuat video-video pembelajaran, ya, membuat grup-grup, meeting group, ya, melalui Zoom, pembelajaran daring dan lain sebagainya. Siswa juga demikian, mereka terdorong untuk yang tadinya tidak punya WA untuk segera mengaktifkan WA, kemudian yang tadinya tidak terbiasa searching, mereka dipaksa untuk searching di Google, dan ini adalah keuntungan positif yang harus kita ambil manfaatnya. Jadi memang pandemi ini tidak kita harapkan, kita berharap supaya segera berakhir sehingga pendidikan itu bisa berjalan normal kembali dan itu lebih baik. Tetapi memang nasi sudah menjadi bubur sehingga kita harus memanfaatkan keadaan bagaimanapun sebaik-baiknya, ambil segi positifnya untuk kemajuan kita. Saya membuat video seperti ini juga karena termotivasi. Kok banyak ya guru-guru membuat video tentang pembelajaran, banyak juga yang membuat channel-channel YouTube yang baru. Nah itu karena mereka itu melihat fenomena adanya pembelajaran daring atau adanya proses pembelajaran jarak jauh. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Kalau ada komen, pertanyaan, boleh silakan komen di kolom komentar. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.